Alhamdulillahirobbilalamin. Tepat di belakang Mas ini adalah Gunung Uhud, di mana gunung ini sangat cinta sekali dengan Rasulullah SAW. Bahkan gunung ini pernah menawarkan untuk meruntuhkan para kaum kafir Quraisy, musuh-musuh Rasulullah SAW. Semoga yang belum ke sini cepat dimampukan bisa berziarah ke sini, dan pastinya bersama saya juga bersama Magdan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dan keistimewaan Jabal Uhud, gunung yang kelak ada di surga. Jabal Uhud bukan gunung biasa. Jabal Uhud memiliki nilai sejarah bagi umat Islam. Tak seperti gunung atau bukit lainnya di kota Madinah, Jabal Uhud memiliki keistimewaan sendiri. Bahkan Jabal Uhud adalah salah satu gunung yang dijanjikan kelak ada di surga. Jika kita hendak melihat gunung yang terdapat di surga, maka ziarahlah Gunung Uhud. Nabi Muhammad SAW bersabda, Gunung Uhud ialah salah satu dari bukit-bukit yang terdapat di surga. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jabal Uhud sendiri memiliki tinggi sekitar 1050 meter. Lokasinya sekira 4,5 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya 7 km dan terdiri dari batu-batuan granit, marmer merah, dan batu-batu mulia. Gunung yang menyimpan sejarah ini memang tampak seperti gunung yang menyendiri, tidak tersambung dengan gunung lainnya. Karena itu namanya Jabal Uhud diberikan yang berarti gunung yang menyendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Para teman-teman Allah, teman-teman saya yang dihormati, yang saya hormati, alhamdulillah tiba saatnya siang ini tempat ibadah masjid kita berdiri. Masjid ini tepat di makamnya para sahabat Nabi, yaitu pamannya Nabi, yaitu Siti Hamzah, yang konon sangat mengerikan dan mengenaskan ketika wafatnya beliau ini karena disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Dan Gunung Jabal Uhud, di mana gunung itu mempunyai sejarah yang sangat luar biasa. Ketika perang dengan kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW ini adalah gunungnya sangat cinta. Kita kalah menumpas semua kaum kafir Quraisy, tapi bagi Rasulullah SAW tidak berizinkan untuk menumpasnya. Karena apa? Karena suatu saat pasti dari kaum kafir Quraisy ada yang ikut agamanya Rasulullah SAW. Saya doakan yang belum pernah ini semoga terpanggil insya Allah, terpanggil menjadi teman Rasulullah dan dimampukan untuk ziarah ke makamnya Hamzah Gusti. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lokasi ini juga terdapat makam syuhada Uhud. Lokasinya dipagar secara rapat. Selain itu dilapisi kaca plastik tipis sehingga tidak bisa dilihat terlalu jelas dalamnya. Tempat ini merupakan pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur pada pertempuran Uhud. Di lembah bukit ini dahulu pernah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin berjumlah 700 orang melawan gerombolan musyrikin Mekah dengan jumlah yang tak seimbang. Mereka menyerang dengan serdadu tak kurang dari 3.000 orang. Ada sebuah peta terpampang di sebuah dinding di areal ziarah tersebut. Peta tersebut kurang lebih menceritakan alur pergerakan perang Uhud. Perang ini terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau Maret 625 Masehi. Itu terkenal dengan nama Perang Uhud. Dalam lembah yang berada di kaki Gunung Uhud, pernah terjadi sebuah perang dahsyat antara kaum muslimin yang berasal dari Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin Quraisy dari Mekah. Soal jumlah pasukan kaum muslimin yang ikut berperang sangat timpang.
Awalnya ada 1.000 orang, tetapi ada sejumlah orang-orang munafik yang ikut perang tersebut mengundurkan diri dan kembali ke Madinah. Alhasil, total pasukan yang dipimpin sendiri Rasulullah SAW berjumlah 700 orang, sementara musuh terdiri dari 3.000 orang musyrikin Quraisy. Terjadi pertempuran hebat. Dalam peperangan tersebut, kaum muslimin sebenarnya telah mendapatkan kemenangan dan kaum musyrikin pontang-panting. Namun, para pemanah yang berada di atas gunung Ar-Rimah tergoda melihat barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin tersebut. Dan akhirnya para pemanah ini meninggalkan posnya. Mereka turun dari bukit hingga lupa pesan Rasulullah agar mereka tidak meninggalkan bukit tersebut. Semuanya turun kecuali komandannya Abdullah bin Jabir dan 6 pemanah lainnya. 2024. Alhasil, melihat situasi itu, Khalid bin Walid, yaitu komandan Quraisy saat itu dan belum masuk Islam, memanfaatkan keadaan membawa pasukan berbelok dari arah belakang pasukan Islam, dan pasukan kaum muslim mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Korban dari pasukan Islam pun berjatuhan. Perang ini menggugurkan 70 sahabat Nabi, termasuk 7 pahlawan Uhud. Yang paling membuat Rasulullah terpukul dan sedih adalah gugurnya sang paman, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada beberapa keutamaan atau keistimewaan Jabal Uhud. Pertama, Jabal Uhud merupakan gunung yang ada di surga. Jika ingin melihat bukit yang ada di surga, maka berziarahlah ke Bukit Uhud sebagaimana Nabi pernah bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kedua, Rasulullah mencintai Jabal Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami juga mencintainya. Demikian hadis riwayat Al-Bukhari. Jabal Uhud pernah bergetar ketika Nabi Muhammad SAW berjalan di atasnya bersama Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu an. Ketika itu Nabi menghentakkan kakinya dan berkata, "Diamlah engkau Uhud. Di atasmu sekarang ada Rasulullah dan orang yang selalu membenarkannya, yaitu Abu Bakar, dan 2 orang yang akan mati syahid, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan." Seketika Gunung Uhud pun diam mentaati ucapan Nabi Muhammad. Dari riwayat ini kita bisa menyimpulkan betapa cintanya Gunung Uhud kepada Nabi Muhammad SAW. Terbayang gunung saja girangnya bukan main ketika Rasulullah menginjaknya. Dan umumnya pihak penyelenggara umrah ataupun travel umrah mengagendakan untuk mengajak para jamaah untuk berziarah ke makam para syuhada di Jabal Uhud. Dan inilah sedikit kisah, yaitu sejarah tentang keistimewaan Jabal Uhud yang salah satu gunung yang berada di surga kelak. Thanks for watching. Salam Jabal Uhud bersama Mas Erik. Semoga bermanfaat. Ojo bosen ojo kapok loh.